Selamat pagi, perkenalkan saya Yusni Darmato Burisyanipar dengan NIM 213302040150. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan lepot atau dalam kandungan, dan saya juga akan melakukan tindakan DJJ atau yang dimaksud dengan detak jantung janin. Lepot pertama merupakan pemeriksa menghadap ke pasien. Kemudian dengan kedua tangan meraba dengan jari-jari untuk menentukan tinggi fundus, uteri, dan bagian apa dari anak yang terdapat di dalam fundus. Lepot kedua merupakan posisi di mana masih sama. Pindahkan tangan ke samping, tentukan di mana punggung anak terdapat pihak yang memberi rentangan terbesar, kemudian carilah bagian-bagian yang kecil yang terletak bertentangan. Lepot ketiga merupakan memakai satu tangan saja, yang dimana meraba bagian terbawahnya, dan tentukan apakah masih bisa digoyang-goyangkan untuk menentukan apa yang di bagian bawah dan apakah sudah atau belum terpegang oleh pintu atas panggung. Lepot keempat merupakan posisi pemeriksaan menghadap kaki pasien. Dengan kedua tangan, tentukan apa yang menjadi bagian bawah dan apakah bagian ini sudah masuk ke dalam PAP dan berapa masuknya. Baiklah, sebelum saya melakukan tindakan pemeriksaan DJJ, sebelumnya saya akan memperkenalkan alat-alat yang saya lakukan. Yang pertama, Linex, yaitu untuk mendengarkan denyut jantung janin. Dan yang kedua, jam, yang berfungsi untuk menghitung atau mengukur denyut jantung janin. Di sini saya akan melakukan tindakannya. Yang pertama, saya akan mengatur posisi ibu ini, yang posisinya dengan berbaring dengan posisi telentang, dan perhatikan keadaan umum dan kenyamanan ibu. Kemudian usahakan ibu tidak terlentang terlalu lama karena dapat mengakibatkan supin, hipotensi, atau sebuah sindrom yang hipotensi yang seringkali ditandai dengan berkeringat, mual, dan takikardia. Kondisi ini terjadi pada beberapa wanita hamil di posisi terlentang dan berhubungan dengan obstruksi vena balik oleh uterus. Kemudian lakukan pemeriksaan yang dimana melakukan pemeriksaan di sebelah kanan ibu. Setelah itu, lakukan pemeriksaan lepoid untuk mencari posisi punggung janin adalah lepoid kedua. Untuk lepoid kedua ini berfungsi untuk mengetahui posisi punggung janin apakah di sebelah kanan atau sebelah kiri. Lepoid ini asalnya suatu cara untuk mengetahui posisi dan dalam rahim ibu. Baiklah, setelah kita mengetahui letak punggung janin, maka kita akan meletakkan Linex pada daerah sekitar punggung janin. Bila presentasi janin adalah kepala, biasanya Linex ditempatkan di bawah umbilikus atau pusat dan sesuai dengan posisi punggung janin. Baiklah, setelah itu pegang bagian nadi tangan ibu dan sembari kita mendengarkan denyut jantung janin. Dan hal ini dilakukan untuk membedakan antara denyut jantung janin dengan pembuluh darah aorta. Untuk tahap selanjutnya, hitunglah total detak jantung janin selama 1 menit penuh. Catat hasil dan beritahu hasil pada ibu, apakah denyut jantung bayi dalam keadaan normal atau tidak. Apabila detak jantung janin normal per menit, yaitu 120 sampai dengan 160 kali per menit. Dan bila denyut jantung janin kurang dari 80 kali per menit, maka janin mengalami bradikardia berat. Dan apabila denyut jantung janin antara 80 sampai dengan 99 kali per menit, maka janin mengalami bradikardia sedang. Apabila denyut jantung janin di antara 100 sampai dengan 119 kali per menit, maka janin mengalami bradikardia ringan. Dan bila denyut jantung janin antara 161 sampai dengan 180 kali per menit, maka janin mengalami takikardia ringan. Dan selanjutnya, apabila denyut jantung janin lebih dari 180 kali per menit, maka janin mengalami takikardia berat. Akan menyimpulkan dari pemeriksaan lepot.
Lepot adalah perabaan yang berfungsi untuk memperkirakan posisi bayi dalam rahim. Dan pemeriksaan ini dapat membantu memperkirakan usia kehamilan serta ukuran dan berat bayi dalam kandungan. Demikianlah hasil dari pemeriksaan bayi kandungannya. Sekian.